Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahim dari Dinas Kebudayaan, Bapak yang mewakili Kementerian Agama, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Di depan kami ada ucapan selamat datang peserta sarasehan seniman budayawan muslim ini. Kalau muslim itu sudah menunjuk pada orangnya. Tapi tadi Saudara Menderoto itu mengungkapkan adanya pro kontra ya, seputar tentang seni dan budaya Islam gitu ya. Bukan budayawan muslim tapi seni dan budaya atau budaya Islam. Apakah ada budaya Islam itu? Ya. Memang budaya dengan Islam itu berbeda ya. Karena Islam itu adalah agama yang bersumber pada wahyu. Sedangkan budaya itu hasil cipta manusia. Yang sumbernya ya manusia itu sendiri. Bukan dari wahyu. Maka ketika ada sebutan budaya Islam, itu artinya budaya yang diwarnai oleh ajaran Islam. Contohnya, cara berpakaian orang Islam itu diwarnai oleh ajaran Islam. Ibu-ibu memakai busana muslimat, memakai hijab dan sebagainya itu adalah budaya yang diwarnai atau dipengaruhi oleh ajaran Islam. Islam sendiri sebenarnya nggak mengamanatkan bagaimana bentuk pakaian itu. Ya, tidak pernah ada ajaran Islam yang menyebutkan pakaian itu bagaimana gitu ya. Ya. Apa lelaki harus memakai sorban gitu ya. Memakai jubah misalnya, atau berdasi dan berjas dan sebagainya itu tidak ada keterangan seperti itu. Ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW memakai sorban itu hadisnya sahih. Tetapi harus dipahami, Nabi memakai sorban itu adalah dalam kapasitas beliau sebagai orang Arab. Ya. Sebab orang-orang Arab yang non-Muslim juga memakai sorban, begitu loh. Jadi saya tidak dapat mengatakan bahwa sorban itu adalah pakaian yang diamanatkan oleh Islam dan itu harus diikuti misalnya itu. Itu adalah budaya Arab. Ya, dalilnya adalah karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud mengatakan perbedaan antara sorban kita orang Islam dan sorban orang-orang musyrikin adalah memakai kopiah. Gitu. Faslu ma baina imamatina wa imamatil musyrikin al-qalan suwah. Kenapa pakai al-qalan suwah, kopiah itu? Karena orang Islam memakai sorban juga untuk sembahyang. Maka kalau tidak pakai kopiah, ketika ruku atau sujud, itu sorbannya akan mudah lepas. Orang musyrikin tidak memakai kopiah karena tidak memerlukan ruku dan sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa yang memakai sorban itu bukan hanya Rasulullah, tapi juga
orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban gitu ya. Maka kita dalam satu sisi kita harus dapat membedakan mana yang berasal dari Nabi yang harus kita ikuti dan mana yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti ya. Yang berkaitan dengan agama itu wajib diikuti ya. Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, beliau membuat satu judul bab ya yang menyebutkan kewajiban mengikuti apa yang berasal dari Nabi dan itu adalah urusan-urusan agama. Wajib diikuti. Tapi urusan-urusan yang bukan agama ya mau mengikuti silahkan, tidak mengikuti juga silahkan. Nah, di mana yang bukan agama itu, itulah yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan masalah sosial dan sebagainya. Kami sering membuat contoh misalnya, ya, yang pertama tadi adalah sorban. Itu kaitannya dengan budaya. Yang kedua, Nabi pernah bersabda, dan ini hadisnya sahih, a'linun nikaha bitufuf ya. Umumkanlah pernikahan itu dengan memukul rebana gitu kan. Nah, rebana itu adalah alat musik yang dikenal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengatakan itu adalah budaya. Ya. Maka orang mau nikahan kemudian mau mendatangkan grup rebana itu juga boleh, ya. Tapi itu tidak wajib, ya. Tidak menggunakan rebana tapi menggunakan alat musik lokal juga itu tidak apa-apa. Sebab yang disampaikan Nabi itu bukan atau tidak berkaitan dengan masalah agama, tapi itu adalah masalah budaya. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama bahwa apa yang berasal dari Rasulullah SAW dan itu tidak merupakan ajaran agama, tapi merupakan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan sosial budaya, kita boleh mengikuti dan kita juga boleh untuk tidak mengikuti. Di sisi lain, ketika kita berhadapan dengan budaya-budaya lokal, ya, maka kita pun harus arif, ya, bahwa budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak harus kita tolak budaya lokal itu. Ya. Saya mencontohkan menari misalnya atau menyanyi, ya. Itu kalau kita cari dalil yang mengharamkan sulit untuk mencari dalil yang mengharamkan misalnya menari gitu ya. Ya. Maka seorang istri boleh saja menari di hadapan suaminya di dalam kamar sampai elek lah begitu, nggak apa-apa ya. Atau sampai tua itu. Nggak ada. Dalil yang mengharamkan nggak ada. Itu masuk wilayah namanya muamalah. Dan al-aslu fil muamalah al-ibahah ya. Menyanyi juga demikian. Tapi kalau menyanyi itu syair-syairnya adalah kalimat-kalimat yang batil, ya, kalimat-kalimat yang mengandung kemusyrikan misalnya, ya, penampilannya yang menyanyi perempuan dengan busana yang sangat minimalis ditonton oleh mata-mata lelaki, ya. Apalagi sampai melupakan sholat, melupakan sembahyang dan sebagainya.
Nah itulah baru itu wilayah keharamannya jelas sekali seperti itu. Ya. Nah inilah barangkali perlu kearifan dengan budaya-budaya lokal, ya. Jangan kemudian dengan alasan ya ini adalah produk dari non-muslim, harus kita tolak seperti itu, ya. Ada sebuah hadis dan hadisnya sahih, ya. Orang-orang sering menyebutkan ya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Selalu kaumin di sini konotasinya adalah orang-orang kafir gitu. Orang yang menyerupai orang-orang kafir begitu, kaumin itu, maka dia termasuk kafir gitu. Makanya dari hadis ini ada yang mengharamkan kita memakai dasi. Katanya menyerupai orang kafir. Pakai jas menyerupai orang kafir. Ya. Padahal kita juga pakai celana, ya. Orang kafir juga pakai celana, kan menyerupai juga itu. Ya, makanya saya katakan kalau kepingin tidak menyerupai, jangan pakai sepatu, jangan pakai kaos kaki, jangan pakai celana, gitu ya. Pakai apa, Pak? Pakai sarung. Lah sarung itu juga pakaian orang Hindu di India. Di sana namanya longi, ya. Di India namanya longgi itu. Baju koko ini yang kita pakai tiap hari untuk Jumatan, itu asalnya juga dari Cina. Di sana orang-orang Konghucu menyerupai juga dengan orang-orang Konghucu, ya. Nanti lama-lama kita naik mobil juga menyerupai orang kafir gitu. Ya, ini orang-orang yang ketat seperti itu. Dengan dalih ingin mengikuti Rasulullah SAW dengan semaksimal mungkin. Ya. Ya kalau begitu kamu jangan makan nasi, saya bilang itu. Rasulullah tuh enggak pernah makan nasi itu. Makannya roti lah gitu kan. Nah. Itu hadis saya katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis bermasalah itu. Sebagian ulama mengatakan itu hadis sahih, sebagian yang lain mengatakan itu hadis tidak sahih. Kalaupun itu sahih, maka yang dimaksud adalah menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian dan perbuatannya yang khusus itu. Tapi ada hadis yang sahih sebenarnya itu yang tidak pernah disampaikan oleh ya sementara orang. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar bihi. Rasulullah itu menyukai ya untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada perintah untuk menjauhi, atau dengan kata lain selama tidak ada larangan ya. Dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah itu semula pada awalnya kalau menyisir rambut itu memakai jambul di depan, ya. Dan itu adalah tradisi orang-orang musyrikin. Tapi kemudian Rasulullah mengubah cara menyisir rambut dengan dibelah ke kanan ke kiri. Dan itu adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah menyukai yang kedua itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah suka untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan. Jadi Islam itu sangat lentur sekali sebenarnya itu. Yang bikin sumpek dan kaku itu sebagian orang Islam sebenarnya itu. Ada unsur yang namanya tasyaddud, mempersulit diri gitu ya. Lentur sekali itu.
Ya. Ya. Makanya saya ya di berbagai daerah itu kan, apakah di Bali, di Papua, di daerah-daerah Dayak, itu saya sering sedikit nyentil. Anda bangun masjid kenapa? Kalau di Bali misalnya, kenapa enggak Anda adopsi itu budaya-budaya Bali? Ya. Perlunya apa? Orang Bali biar ketika masuk masjid itu tidak akan merasa asing gitu loh. Nah ini pendekatan budaya itu seperti itu, ya. Orang tidak akan merasa asing karena ini adalah budaya sendiri, ya. Di Nunukan misalnya, kemudian di Tarakan kami sebut juga, kenapa kamu bangun masjid, Anda bangun masjid? Kenapa ornamen-ornamen Dayak tidak kamu masukkan ke dalam masjid? Mungkin anggapannya ini haram gitu kan. Masjid itu mesti pakai gubah gitu loh. Kira-kira begitulah. Ya. Saya mengatakan gubah itu tidak berasal dari Islam. Ya. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu. Itu Islamic Center ya? Ya, itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Ya, gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, ya pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya, itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, terhadap ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Ya. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Ya. Sekarang udah jadi museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu pingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas di baliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah, ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur, ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab, ya, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priuk, itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya gubah itu dari mana? Itu dari gereja, gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan gubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa gubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Itu. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan haram itu. Ya. Seperti misalnya saya pernah di suatu masjid, dengan tenang aja pengurus masjid memutar kaset nyanyian Umi Kulsum gitu kan. Katanya itu mendapat pahala gitu loh. Karena lagunya pakai bahasa Arab gitu loh. Ya, diaminin. Ya. Tapi kalau lagu lodruk begitu ya, orang Jawa Timur itu ada perasaan berdosa. Karena apa? Karena terlanjur salah persepsi ya. Jadi seolah-olah apa yang dari Arab itu
itu mesti Islam. Padahal itu kan budaya. Kalau sama-sama budaya, apa bedanya budaya Arab dengan budaya Jawa itu kan? Sama sebenarnya itu kalau sama-sama dari segi budaya. Dari sisi bahwa itu tidak ada dalil ya yang melarang dalam agama ya. Tadi kami sampaikan busana ya, berpakaian itu kan. Ya. Sebenarnya dalam Islam itu hanya mengamanatkan 4 hal saja yang kami rumuskan dalam 4T, yaitu pertama tutup aurat, tidak transparan, ya, tidak ketat, dan T keempat tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Itu Islamnya sudah di situ itu. Nah, modelnya mau apa, itu silakan. Ya. Asal 4 ini sudah terpenuhi, T4, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, mau model apa silakan. Gitu ya. Nah itu Islamnya di situ. Ya. Nah, sekarang kita perlu membedakan, bagaimana membedakan mana yang datang dari Nabi Muhammad yang berupa ajaran agama yang harus kita ikuti, dan mana yang berupa budaya yang kita boleh ikut dan boleh juga tidak ikut. Ya. Ada tanda-tanda begini, hal-hal yang bersifat budaya atau sosial budaya itu selain Rasulullah itu juga mengerjakan, gitu loh, kira-kira begitu. Ya. Beda dengan yang berupa ajaran agama, itu orang-orang non-muslim tidak mengerjakan. Makan itu budaya, ya. Makan itu budaya. Nah, sebut aja misalnya makan roti orang Arab lah gitu. Itu budaya Arab sudah itu makan roti itu. Nah, unsur agamanya di mana? Memulainya dengan membaca basmalah. Itu unsur agamanya itu. Memakannya dengan tangan kiri, dengan tangan kanan gitu ya. Kemudian ditutup dengan membaca hamdalah ya. Kemudian tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Nah, itu unsur agamanya di situ. Bahwa makan itu bukan hanya orang Islam, ya kita melihat sekarang bahwa semua manusia itu ya melakukan apa yang namanya makan. Maka kita perlu bedakan ya tidak israfnya adalah faktor agama. Memulai dengan basmalah itu adalah faktor agama. Makan dengan tangan kanan itu faktor agama. Tambah lagi mungkin makan yang tidak membahayakan juga faktor agama. Itulah yang harus kita ikuti. Adapun bentuknya mau roti, mau gaplek itu terserah pada budaya masing-masing ya. Ya, budaya orang kaya mungkin pakai makanan-makanan yang lebih tinggi nilainya, budaya orang miskin pakai gaplek dan sebagainya itu. Ya. Makanya ya, kalau tadi kami katakan apa yang datang dari Rasulullah yang merupakan sosial budaya, kita boleh mengikuti dan boleh tidak mengikuti. Ya. Tapi apa yang berasal dari Rasulullah dan itu merupakan ajaran agama, kita wajib mengikuti. Ya. Di sisi lain, budaya-budaya yang sifatnya lokal dapat diadopsi oleh Islam, ya, dan tidak harus kita tolak dengan alasan bahwa itu bukan dari Islam, ya. Ya. Sebab kadang-kadang menjadi keliru. Islam itu kemudian diartikan Arab, gitu loh ya. Apa yang dari Arab itu dianggap sebagai Islam, ya, gitu ya. Maka rebana harus kita ambil. Nah, tapi gending kita tolak. Nah, itu yang kami tidak pas seperti itu ya. 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 Kalau rebana kita ambil ya, kenapa gending kita tolak? Ya. Suatu saat kami datang di Papua. Di Kaimana itu. Kami sampai berbicara kepada Bupati Kaimana waktu itu ya. Ya. Kenapa
menyambut tamu harus memakai rebana begitu loh. Saya katakan rebana ini kan budaya Arab, kenapa enggak pakai ya bunyi-bunyian orang Papua gitu kan. Pak Bupati waktu itu jawabannya, Pak, rebana itu di sini sudah menjadi milik orang Papua ya. Ya sudah kalau itu sudah seperti itu. Ada cerita yang menarik, bagaimana kearifan lokal dalam berdakwah ini ya. Kearifan lokal dalam berdakwah ya. Cerita menarik ini dari lereng Merapi ya. Jadi orang-orang di lereng Merapi sebelah selatan itu mereka mengagumi sekali dengan sosok yang bernama Nyi Roro Kidul gitu ya. Mengagumi dan bahkan mungkin mengkultuskan gitu ya. Nyi Roro Kidul ya. Nah, suatu saat ada seorang dai ke sana. Bagaimana ya berdakwah kepada orang-orang yang mengagumi Nyi Roro Kidul itu. Ya. Maka dia pahami Nyi Roro Kidul. Nyi itu kan panggilan untuk seorang wanita. Ya. Ada yang manggil Nyai, ada yang manggil Nyi. Roro itu artinya wanita. Kidul itu selatan. Jadi wanita yang berasal dari selatan sebenarnya dapat dipanggil Nyi Roro Kidul, gitu kan. Nah, kepada masyarakat Gunung Merapi dia berceramah. Ceramahnya itu cukup mengagetkan orang-orang di situ. Apa dia cerita bahwa Nyi Roro Kidul itu sekarang sudah masuk Islam gitu loh. Ya, sudah masuk Islam. Ya. Bahkan sudah naik haji. Namanya menjadi Hajah Syarifah, begitu ya. Nah, tiap hari beliau tidak pernah tampil kecuali menggunakan busana muslimat, memakai jilbab. Nyi Roro Kidul yang namanya menjadi Hajah Syarifah itu. Ya. Apa akhirnya? Pengagum-pengagum Nyi Roro Kidul itu langsung pakai jilbab semuanya itu. Ya. Loh, apa ini bohong, Pak? Ya enggak bohong, wong dia itu memahami yang namanya Nyi Roro Kidul itu wanita dari selatan. Siapa aja yang dari selatan? Itu Nyi Roro Kidul gitu kan. Cuma dia beranggapan mungkin sosok yang lain. Ya. Tapi akhirnya karena kekaguman mereka akhirnya mau memakai jilbab dan sebagainya, sembahyang aktif ya. Nah, ini bentuk kearifan lokal gitu kan. Tapi seorang yang berdakwah dan tidak mengenal budaya, ya. Setiap ada yang menurut dia itu tidak berbau Arab nih. Tidak berbau Arab, tolak aja, ini bukan Islam, bukan berasal dari Nabi, atau dengan kata lain bid'ah, begitulah gitu, seperti itu, ya. Nah ini perlu ya kearifan lokal seperti itu. Nah itu dapat dilakukan dengan pendekatan budaya. Di daerah Jawa Tengah misalnya, di ya mana-mana yang selatan, yang utara kami pantau ya, itu banyak cara-cara dakwah yang ada yang disebut dengan istilahnya itu, menurut Jawa Tengah itu istilahnya itu moco gitu ya. Gak tahu apa ada dari Jawa Tengah itu ya, tahu. Istilahnya itu moco itu. Moco itu artinya membaca gitu ya. Karena dalam acara-acara hajatan ya, perkawinan, sunatan itu malam hari itu ada orang yang membaca. Yang dibaca itu ya kitab namanya Qisasul
Anbiya, ya, cerita para nabi. Kebetulan soalnya orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri itu orang yang selalu moco itu. Jadi saya lihat kitabnya itu. Kitabnya tulisan Arab Jawa itu Pak, Pego Jawa ya. Ya, hurufnya ada yang hitam, kadang-kadang yang judul-judulnya itu pakai huruf warna merah begitu ya. Nah, itu Qisasul Anbiya, cerita para nabi. Nah, kalau di daerah Solo gitu ya, itu disebut ngambio gitu ya. Ngambio itu diambil dari Anbiya itu loh ya. Jadi membaca kitab Qisatul Anbiya, nah itu akan disebut dengan ngambio. Oh, Bapak itu yang mau ngambio, itu artinya membaca kitab Qisatul Anbiya. Bahasa Jawa itu dengan dilagukan lagu Jawa. Ya, itu para pendengar akan mendengarkan dengan tekun, ya, dengan lagu yang malam hari semakin khusyuk dan sebagainya itu. Ya. Nah, kalau di daerah yang sebelah utara, termasuk daerah pesisir utara, namanya moco, ya. Moco itu bisa berarti membaca, tetapi bisa berarti itu adalah membaca atau mendendangkan lagu mocopat gitu Pak ya. Di Jawa, di dalam sastra Jawa ada dikenal dengan istilah ada 11 lagu itu yang disebut mocopat ya. Menurut Dr. Purwadi M. Hum ya, beliau adalah rektor Institut Kesenian Jawa di Yogyakarta. Dalam bukunya Dakwah Sunan Kalijogo, lagu-lagu mocopat itu diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu lagunya lagu Jawa, ya, tapi isinya adalah ajaran-ajaran Islam. Itu. Nah, ini salah satu pendekatan budaya, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu gitu, kemudian akan menganggap ini sebagai perbuatan yang berlawanan dengan Islam dan sebagainya. Saya katakan tadi masjid-masjid supaya mengadopsi budaya lokal ya. Ini kalau kita lihat, coba diteliti ya. Banyak masjid-masjid di Jawa itu yang dibangun oleh para wali itu selalu mengusung budaya Jawa di dalam masjid itu sendiri, ya. Coba dilihat Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Itu budayanya bukan gubah Timur Tengah seperti itu. Tapi cungkup model Jogja Solo alias Joglo gitu kan. Coba. Kita lihat lagi misalnya Masjid Agung Demak yang konon juga dibangun oleh para wali terutama Sunan Kalijogo. Itu juga tidak berbentuk gubah seperti itu. Ya. Bentuknya adalah ya bentuk limasan atau joglo model Jawa seperti itu. Nah, sayang, seribu sayang. Orang-orang Islam kadang-kadang membuang budaya-budaya lokal seperti itu dan akhirnya diambil oleh orang lain. Ya. Coba kalau lihat di Cilandak ada gereja, itu bangunannya bukan mengikuti yang di Belanda, tapi mengikuti rumah-rumah di Jawa. Itu budaya itu Pak. Ya. Bahkan Masjid Menara Kudus itu, coba sekali ke sana, itu nuansa budaya Hindunya masih kental sekali. Ya. Tidak serta-merta harus dibuang gitu kan. Ya. Perlunya apa? Orang-orang yang masih punya kepercayaan Hindu masuk masjid tidak terasa. Dia seolah bajunya masih Hindu tapi sudah sujud kepada Allah. Itu falsafah dari Masjid Menara Kudus yang sekarang masih ada di Kudus itu. Itu ilmu itu Pak.
Ya, bangunan-bangunan itu membawa ilmu betul. Bagaimana kita berdakwah melalui ya pendekatan-pendekatan kultural seperti itu ya. Saya termasuk menyayangkan karena kita saking mungkin kepingin meniru Nabi yang berlebih-lebihan, nggak membedakan mana yang budaya, mana yang agama, akhirnya kita ya mengambil apa yang dari Arab dan ternyata dari Arab itu belum tentu Islam, ya, ya. Kemudian yang ada itu kita buang semuanya, ya. Sekarang banyak gereja-gereja, Waalaikumsalam, di Abipura, Pak, Abipura dekat Jayapura. Itu saya pikir tadinya ada masjid besar sekali. Kubah seperti ini, Pak. Tapi di atasnya itu bukan bulan bintang, tapi salib. Tuh. Dan mereka menyebutkan ini masjid gereja kubah emas, gitu ya. Memang catnya cat emas sekali. Mereka sebut dengan gereja kubah emas, gitu ya. Seperti itu persis itu gereja itu di Abipura Jayapura itu. Ya. Nah. Termasuk yang kami merasa sayang, sebutan-sebutan. Di Jawa, Pak, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu panggilan untuk kiai itu, terutama kiai yang sudah tua, baik tua ilmunya maupun tua umurnya, itu panggilannya Romo. Ya. Ada orang Jawa di sini, selalu Romo Kiai gitu, ya. Romo Kiai ini, Romo Kiai ini. Ya. Sekarang maunya dirubah menjadi Buya gitu loh ya. Ya kan? Saya itu juga mau dipanggil Buya, saya nggak mau, saya orang Jawa kok. Buya itu kan orang Sumatera gitu tuh. Ya. Nah, romonya kemudian diambil orang gitu loh. Ya kan? Nah, ini karena sikap kita yang tidak arif ya. Ya, budaya-budaya yang sudah lama melekat dengan Islam kita tolak karena alasan itu budaya katanya itu, dan tidak berasal dari Rasulullah ya. Budaya kita tolak, akhirnya kemudian diambil orang. Istilah Romo dipakai orang lain sekarang. Masjid yang tadinya limasan kita bikinnya yang kubah-kubah seperti itu ya. Termasuk Istiqlal gitu. Akhirnya bentuk yang limasan joglo itu diambil oleh gereja. Nah, ini sebenarnya sebuah kerugian bagi kita ya. Sebab dengan bentuk-bentuk yang aslinya itu dengan budaya-budaya yang lokal itu masyarakat lokal akan masuk ke masjid dan dia tidak merasa berada di rumah orang lain ya. Berada di rumah sendiri. Maka saya pesankan di Papua, coba kalau kamu bikin masjid, bentuknya coba dibikin bentuk honei gitu loh. Rumah asli warga Papua. Biar mereka nggak kaget dengan bentuk-bentuk masjid seperti itu. Ini adalah pendekatan-pendekatan budaya, dan budaya itu adalah sentuhannya kepada emosi dan perasaan. Bukan kepada rasional itu, budaya itu ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya kami sampaikan bahwa ya apa yang berasal dari Rasulullah ya, yang merupakan ajaran agama tentulah wajib kita ikuti. Ya, ini poin yang pertama. Dan yang merupakan budaya atau sosial budaya, meskipun itu berasal dari Rasulullah, kita tidak harus mengikuti. Ya, sorban, memang Rasulullah pakai sorban, kita boleh memakai pakaian yang sejenis dengan sorban. Kalau sorban adalah pakaian kehormatan, mungkin orang Indonesia punya topi untuk kehormatan, mungkin kopiah, blangkon dan sebagainya. Silakan. Nah, poin yang kedua, budaya-budaya lokal. Ya.
itu perlu kita adopsi dalam berdakwah sepanjang tidak ada ya dalil yang mengharamkan. Karena perbuatan itu memang tidak diharamkan ya. Sepanjang tidak ada yang diharamkan, silakan aja diadopsi dalam rangka untuk melakukan dakwah Islam ya. Jadi dengan demikian Islam itu sangat mudah ya memasyarakat. Ada kisah yang menarik ya. Pada bulan Agustus tahun 82 ya. Itu Pak Mr. Reh Muhammad Rum ya, Pak Rum ya, menyampaikan ceramah di kota Den Haag ya, dengan para anggota YMAE, yang Muslim Association in Europe ya. Kami waktu itu ikut hadir di situ. Ya, kemudian makan siang ya. Pak Rum cerita kepada kawan-kawan di Den Haag ya, bahwa Buya Hamka itu pernah ditanya oleh Dr. Shauki Futaki, Ketua Japan Islamic Congress di Jepang ya. Kata Dr. Shauki Futaki, apa yang menyebabkan orang Indonesia, khususnya orang Jawa ya, begitu mudah menerima Islam tanpa harus ada konflik dan masalah gitu. Itu pertanyaan dari Dr. Shauki Futaki kepada Buya Hamka waktu itu. Cerita Pak Rum, Buya Hamka menjawab, itulah yang sedang kami pelajari. Nah, gitu kan. Itu yang sedang kami pelajari. Tapi kami husnudon bahwa sebelum wafat, Buya Hamka sudah menemukan jawabannya. Mengapa orang Jawa begitu mudah beradaptasi dengan Islam? Sebab bagi mereka ya Islam bukan sesuatu yang asing, karena pendekatan dakwahnya dengan budaya Jawa. Itu. Maka tidak asing kemudian itu. Ya. Ketika orang-orang Jawa punya tradisi berkumpul, ya, keluarga berkumpul pada kematian saudaranya pada hari ketiga, ya, hari ketujuh, hari ke-40. Itu tidak serta-merta kemudian dilarang oleh para dai waktu itu ya. Tetapi perkumpulan mereka itu dimanfaatkan betul oleh Islam ya. Perkumpulannya itu kan enggak ada dalilnya mengharamkan. Lah kalau dalam berkumpul kemudian memuja-muja berhala, baru itu haram. Bahwa pertemuan itu masalah muamalah. Makanya oleh para wali, para dai waktu itu diisilah dengan membaca Al-Quran, ya, membaca surah Yasin, membaca tahlil dan sebagainya. Nah, ternyata ini juga dilakukan pendekatan seperti ini oleh para penyebar Islam di Papua itu. Mereka tidak mengatakan misalnya untuk tahlilan itu dengan kata-kata tahlilan, ya. Di Papua itu namanya bukan tahlilan, namanya adalah bakar kemenyan, nah gitu kan. Namanya bakar kemenyan itu di sana itu. Nah, tapi isinya membaca kalimat thayyibah dan sebagainya. Nah ini salah satu pendekatan sehingga mereka tidak ada keterkejutan budaya, ya, keterkejutan sosial dan sebagainya, itu enggak kaget gitu loh, ya. Jadi masuk dengan mudah sekali gitu, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh para dai waktu itu, bagaimana berdakwah dengan basis kultural, bagaimana berdakwah dengan pendekatan-pendekatan budaya seperti itu. Dan ternyata dakwah dengan pendekatan budaya itu
lebih sukses dibanding dengan dakwah dengan pendekatan yang rasional gitu ya. Ya. Jadi barangkali poin yang penting adalah bagaimana dakwah kita itu dapat mengadopsi atau mengelaborasi dengan budaya-budaya lokal sehingga orang-orang yang didakwai tidak akan merasa keterkejutan budaya dan sosial dengan agama yang bagi mereka baru, karena ternyata agama yang baru itu sama dengan budaya mereka. Itu poin yang paling penting barangkali seperti itu, dan mungkin dapat dijabarkan oleh para budayawan muslim yang tergabung di dalam Islamic Center Jakarta ini. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada komentar dan tanggapan, kami persilakan.